Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan kawin dengan orang ketiga, bukan tanda-tanda kiamat. Ya, nah jadi banyak orang yang kemudian baru berpikir untuk melakukan sesuatu ketika tahu mantannya akan kawin dengan orang ketiga atau sudah mulai menunjukkan persiapan-persiapan akan kawin dengan orang ketiga. Ya, sudah mulai bermunculan postingan mantan lamaran atau dipinang atau meminang orang ketiga. Sudah mulai muncul postingan mantan foto prewedding dengan orang ketiga. Bahkan kita sudah menerima undangan perkawinan mantan, atau kalaupun kita tidak diundang, kita sudah melihat ada teman yang mendapatkan undangan perkawinan mantan. Nah, di situ tuh baru mulai bertanya, komen kan, bagaimana kalau kemudian mantan kawin dengan orang lain? Apa yang akan terjadi dan apa yang harus saya lakukan, ya? Sayangnya kita begitu. Ketika mantan sudah mulai menunjukkan tanda-tanda betul-betul akan serius dengan orang ketiga, kita baru mulai berpikir melakukan sesuatu untuk menarik mantan kembali. Jika seandainya kita sudah melakukan sesuatu saat perpisahan itu baru terjadi 1-2 hari, 1 minggu, ya, sangat besar kemungkinan mantan bisa kita tarik kembali menjadi jodoh kita tanpa harus menjadi jodohnya orang ketiga terlebih dahulu. Ketika orang kawin atau menikah dengan orang lain, ada tidak orang yang menikah itu kemudian berpisah dengan pasangannya atau bercerai? Oh, banyak sekali. Apalagi zaman sekarang, ya. Ketika perceraian itu menjadi gosip yang banyak dibicarakan orang. Kalau zaman dulu ada orang bercerai, orang tidak membicarakannya. Ya, karena khawatir kalau membicarakan perceraian orang lain, itu akan berbalik kepada dirinya sendiri, kepada keluarganya, kepada anak-anaknya. Itu kalau orang zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang, kalau ada orang bercerai, teman bercerai, kemudian ada artis yang bercerai, ya, itu senang banget tuh membicarakannya. Mereka tidak menyadari itu. Ketika mereka senang membicarakan perceraian orang lain, maka itu tanda bahwa mereka juga akan bercerai. Ya, karena akan berbalik tuh posisinya. La tuskhiris samatata li akhika fayarhamuhullah wa yabtalika. Dan janganlah kalian menunjukkan kegembiraan di atas kesusahan saudaramu. Jika demikian, Allah akan merahmatinya dan justru memberikanmu kesusahan. Ya, jadi kalau ada orang nih membicarakan orang lain bercerai, nah maka orang yang bercerai itu akan dirahmati, akan bahagia, sementara orang yang membicarakan itu akan merasakan perceraian seperti apa yang dia bicarakan. Nah, jadi itu, ya. Tetapi meskipun sudah terlambat, ya,
apa yang bisa kita lakukan? Satu, bahwa mantan kawin dengan orang ketiga itu bukan tanda-tanda kiamat. Dunia tidak akan kiamat. Ya, ada begitu banyak orang yang mantannya kawin dengan orang lain, sekian bulan kemudian, sekian tahun kemudian balik, ya, bercerai dengan pasangannya, menikah dengan dia. Maka saya katakan, zaman sekarang itu kalau ada orang kawin, orang menikah, nah orang yang datang jagong manten itu, ya, ke pesta pernikahan itu, di dalam hatinya bertanya-tanya, ini pengantin bertahan berapa bulan nih? Ini pengantin akan bertahan berapa tahun nih? Ini pengantin dapat anak berapa kemudian akan bercerai? Karena saking banyaknya orang yang bercerai pada saat ini dan saking mudahnya orang untuk memilih bercerai pada saat ini, ya. Nah, jadi dunia tidak akan kiamat cuman karena mantan kawin dengan orang ketiga. Ya. Artinya apa? Ya biarkan saja dia kawin dengan orang ketiga. Kalau itu memang jodoh dia. Ya. Toh misal kita juga sudah pernah berdoa agar dia kembali kepada kita, bahkan meskipun terlambat kita baru mulai sadar untuk berdoa ketika melihat mantan sudah foto pre-wedding dengan orang ketiga, ya. Tetapi yang namanya doa, kapanpun dibacakan, dia akan tetap bisa memberikan perubahan atau memberikan perbedaan. Nah, itu beda ya. Orang yang usaha saja tanpa berdoa dengan orang yang berusaha dan mengikuti usahanya itu dengan doa, itu hasilnya sangat berbeda. Jadi doa itu adalah pembeda. Kalau orang berusaha dengan berdoa, maka hasil dari usahanya itu pasti akan lebih maksimal, akan lebih baik, ya, akan lebih banyak yang bisa dia dapatkan kalau dia misal berusaha mencari rezeki yang dia ikuti dengan berdoa. Kan cuman pertanyaannya, jodoh mantan dengan orang ketiga itu berapa lama kan? Ada orang zaman sekarang yang pacarannya 7 tahun, nikahnya cuma 6 bulan. Banyak tuh. Ada orang yang menikah, dapat anak satu, kemudian bercerai. Ya, ada orang yang mungkin usianya masih muda, 30 tahunan, tapi sudah kawin cerai 2 kali, dan seterusnya. Nah, jadi zaman sekarang ini, yaitu tadi, ketika orang kawin, pertanyaannya, berapa lama perkawinan ini bisa bertahan? Nah, kalau dia bertahan setahun, ya artinya jodohnya cuma setahun. Ya, kalau dia bertahan sampai dapat 1 orang anak, ya artinya jodohnya cuma sampai segitu saja. Nah, oke ya, tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa, adik-adik yang baru menemukan channel ini, insya Allah hari Sabtu, tanggal 17 Mei 2025, kita ada webinar. Ya, jam 9.30 sampai jam 12 siang ya. Temanya sudah berdoa berbulan-bulan, tapi belum ada tanda-tanda mantan akan kembali. Lakukan 3 hal ini untuk mempercepat doa terkabul. Webinar ya, bukan seminar. Kalau seminar itu, pembicara dan peserta itu berada dalam satu tempat, itu namanya seminar. Tapi kalau webinar itu seminar yang dilakukan secara online. Sehingga pesertanya dari luar negeri sekalipun itu bisa ngikut ya, misal dari Malaysia, dari Singapura, dari Taiwan, dari Hong Kong ya. Dari mana-mana itu bisa ngikut karena secara
online ya. Nanti informasi dan pendaftarannya bisa chatting WhatsApp di nomor official kita yang ada di bawah ini ya. Teman-teman yang mau tanya di luar tema juga boleh, yang mau curhat juga boleh ya. Kemudian yang mau minta didoakan bersama-sama juga boleh. Semoga doa bersama-sama itu menjadi doa yang mustajab ya. Amin. Nah, itu tadi yang pertama. Mantan kawin dengan orang ketiga itu bukan tanda-tanda kiamat ya. Artinya dunia akan tetap baik-baik saja, termasuk diri kita juga akan tetap baik-baik saja ya. Yang kedua, ada orang yang ketika mantannya kawin dengan orang lain, dia larut dalam kesedihan, meratapi perpisahan, menyesal setiap hari. Dan kemudian karena itu yang dia lakukan, dia menghancurkan hidupnya sendiri, menghancurkan masa depannya sendiri. Dia tidak melakukan apapun, tiap hari cuman rebahan ya, marah-marah dan seterusnya. Waktu terus berjalan ya, dan dia tetap menganggur, tidak produktif, tidak menjadi apa-apa dan tidak menjadi siapa-siapa. Yang seperti ini, mantannya tidak akan pernah berpikir untuk kembali kepada dia meskipun mantannya sudah bercerai dengan orang ketiga. Yang kedua, ada orang yang setelah mantannya kawin dengan orang lain, dia bertekad ya agar mantannya itu menjadi orang yang paling menyesal dalam hidupnya karena tidak menikah dengan dia. Maka dia bangkit, dia kerja keras ya. Dia berusaha untuk menjadi seseorang yang dikenal, yang bermanfaat, yang mapan, yang sukses. Dia mengejar masa depannya ya. Dan manusia akan sukses kalau dia mau berusaha. Wa alaysa lil insani illa masya'. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Orang-orang sukses, orang-orang mapan itu adalah orang-orang yang istirahatnya sedikit dan bekerjanya yang lebih banyak. Maka sukseslah mereka. Ya. Nah, ketika dia ini sukses mapan, bahkan mungkin ketika mantannya masih bersama orang ketiga itu, mantannya sudah mulai ngintip-ngintip tuh apa yang dilakukan oleh orang yang mapan dan sukses ini. Dan ketika mantannya bercerai dengan orang ketiga, maka apa yang muncul di dalam benak mantannya kembali kepada orang yang sukses ini. Maka jadilah mantannya yang akan berbalik mengejar-ngejar dia. Nah, jadi pilihannya dua itu. Mantan tidak pernah melirik kepada dia atau mantan akan ngejar-ngejar dia. Nah, itu akan kembali kepada usaha orang masing-masing ya. Yang paling penting ketika mantan kawin dengan orang ketiga, kita jangan sampai merusak rumah tangga orang lain. Ya, karena itu dosa. Misal seorang laki-laki ini ya, mantannya wanita kawin dengan orang ketiga laki-laki itu. Ya, kemudian dia tetap berusaha chatting, ya telepon, ketemuan dengan mantannya. Mantannya CLBK, cinta lama bersemi kembali kepada dia, mencintai dia, berubah perasaannya kepada suaminya, maka kita yang berdosa, ya. Waman afsada mura'atan ala zaujiha falaisa minna. Dan barang siapa yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya, maka kata Rasulullah, dia bukan bagian dari kami. Jadi kita jangan merusak rumah tangga orang, jangan mengganggu rumah tangga mereka. Kalaupun mereka bercerai, ya biarkan saja. Itu karena faktor mereka. Secara fisik ya. Walaupun mungkin secara batin ya diam-diam kita mendoakan agar mereka bercerai.
Kalau itu sih boleh-boleh saja, selama memang kita dikhianati oleh mantan, ya. Karena orang yang terzolimi itu, dia diperbolehkan berdoa apa saja. La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qauli illa man zulima wa kanallahu sami'an alima. Allah tidak menyukai ucapan buruk dengan terus terang, illa man zulima, kecuali bagi orang-orang yang terzolimi. Wa kanallahu sami'an alima, dan Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Ya, jadi kalau orang yang terzolimi, misal sudah dijanjikan akan menikah oleh mantannya, tahu-tahu mantannya mengkhianati dan pergi kawin dengan orang ketiga. Nah, artinya dia terzolimi. Boleh tidak dia berdoa agar mantannya bercerai dengan orang ketiga? Boleh. Tapi jangan pernah mengganggu rumah tangga mereka. Biarkan mereka bercerai karena mereka sendiri atau faktor, ya, kekuatan doa kita tadi. Tapi secara fisik kita sama sekali tidak pernah mendekat kepada rumah tangga mereka, ya. Dan kita ambil hikmahnya. Kenapa? Semoga kalau mantan kembali dengan pengalaman gagal bersama orang ketiga, dia kembali dalam versinya yang terbaik. Kenapa mantan pada saat ini masih gagal menikah dengan kita? Karena mantan masih harus belajar dulu untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan boleh jadi kamu amat membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu amat mencintai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, dan Allah maha mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Ya, jadi teruskan hidup kita, semangat. Ya, tadi ya, ketika kita mapan, sukses, dan berhasil, tidak cuma mantan, ada begitu banyak orang yang ingin jadi pendamping hidup kita. Ya, mantan kawin dengan orang ketiga, dunia tidak kiamat. Justru masa depan yang cerah, pintu-pintu masa depan tadi terbuka lebar di depan kita. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.